you go when I needed you most? Where did you go when I needed? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana dengan nomor induk mahasiswa 0440600038. Program studi saya yaitu Sistem Informasi, sekarang dalam semester 7. Saya berasal dari UPBJJ Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan mengerjakan tugas 1, praktik mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Dalam praktik ini, saya mengerjakan serangkaian soal-soal yang diberikan seperti pemrograman yang berfokus pada penerapan logika dasar TypeScript. Kegiatan ini meliputi 3 bagian utama, yaitu pembuatan pola segitiga angka, aritmatika, dan pencarian bilangan prima, yang seluruh didasarkan pada data dari NIM pribadi saya sebagai variabel utama. Melalui praktik ini diharapkan kita dapat memahami cara penerapan struktur perulangan, fungsi, serta logika kondisi dalam pemrograman berbasis perangkat bergerak menggunakan TypeScript secara sistematis dan efisien. Berikut pembahasannya. Oke, di sini saya ada tugas 1, tutorial pemrograman berbasis perangkat bergerak. Oke, dengan kode STSI 4303. Kita akan langsung masuk ke soal pertama. Buatlah pola segitiga dari NIM, ambil sedikit terakhir NIM Anda sebagai tinggi segitiga. Contoh NIM-nya seperti ini, dikit terakhirnya 3, tinggi segitiganya berarti 3 juga. Buat program TypeScript untuk mencetak segitiga angka dengan pola berikut. Jika tinggi segitiga 5, maka baris terakhir penampilan angka 1 sampai 5 dan seterusnya. Oke. Oke, kita masuk. Saya sudah membuatkan fotonya. Kita masuk ke soal 1, pola segitiga dari NIM. NIM saya yang saya gunakan 0440600038. Di sini ada kode programnya. Kita tinggal mengkopinya. Oke, copy. Kita masuk ke Firefox. Oke, masuk ke program ini. Program TypeScript Java. Kita masuk ke playground. Oke, sudah. Di sini saya sudah melakukan beberapa percobaan. Kita tinggal mengpastenya dan ketik run. Di sini kita akan lihat hasilnya seperti ini. Sesuai 1 sampai 8. Ini kodenya, kita lihat lagi. Mencetak pola segitiga angka berdasarkan dikit terakhir NIM. Kos tinggi segitiga 8, dikit terakhir dari 0 adalah 8. Dikit terakhir dari NIM-nya adalah 8. Di sini for let i sama dengan 1, i itu tinggi segitiganya, i plus let barisnya. Oke, sudah. Oke, berikutnya kita masuk ke penjelasan dan analisis kodenya. Oke. Penjelasan dan analisis kode program. Program ini bertujuan untuk menampilkan pola segitiga angka berdasarkan dikit terakhir NIM mahasiswa, yaitu 8, yang dijadikan sebagai tinggi segitiga. Dengan demikian, program akan mencetak pola angka dari baris 1 hingga ke baris ke-8. Struktur utama kode ini menggunakan 2 perulangan bersama atau disebut juga dengan nested loop.
Masuk ke berikutnya. Dulu saya rapikan dulu agar terlihat. Oke, sudah. Aduh, kepencet. Oke, yang pertama perulangan luar atau I tinggi segitiga I++ digunakan untuk mengatur jumlah baris pada segitiga. Nilai I menunjukkan baris keberapa yang sedang dicetak. Berikutnya yang kedua, perulangan dalam for leg J++ digunakan untuk mencetak angka dari 1 hingga J pada setiap baris. Ini misalkan ketika I sama dengan 1, maka hanya angka 1 yang dicetak. Ketika I sama dengan 2, maka angka 1 dan 2 yang dicetak, dan seterusnya. Setiap kali perulangan selesai, hasil sementara dari variabel baris akan dicetak menggunakan konsol log baris trim. Fungsi trim berfungsi untuk menghapus spasi tambahan di akhir baris agar hasil tampil rapi. Dengan struktur ini, hasil akhir program membentuk pola bertingkat sebagai berikut. Oke, ini hasil outputnya sama seperti yang ada pada penjelasan. Oke, ada pada hasil running. Secara logika, program ini menunjukkan pemahaman berdasarkan tentang kontrol alur program, terutama penggunaan loop bersarang dan manipulasi string. Konsep ini sering digunakan dalam algoritma dasar untuk menampilkan pola pattern printing yang menjadi latihan penting dalam memahami struktur perulangan dalam pemrograman. Oke, itu penjelasan yang bisa saya lihatkan. Ini hasilnya, kita lihat. Nah, hasilnya akan sama, bukan? Oke. Berikutnya kita masuk ke soal kedua. Buatlah deret aritmatika dengan NIM, ambil 2 digit terakhir NIM, jadikan angka awal deret, ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda step buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Ini contohnya, NIM-nya itu 2 digit terakhir sama dengan 13, berarti start dari 13, digit ketiga dari belakang plus 1, sehingga bedanya adalah 1 step. Itu outputnya. Oke, kita masuk ke soal 2. Soal 2, deret aritmatika dari NIM. NIM yang saya gunakan tetap sama, NIM saya yaitu 044060038. Di sini saya sudah membuat kodenya, kode programnya, sehingga kita tinggal mengkopinya saja. Oke, copy. Oke, kita coba Ctrl V. Kita kembali dulu agar tidak menumpuk. Background, hasilnya akan menumpuk jika kita langsung merunning. Di sini sudah. Yang kedua, program 2 membuat deret aritmatika berdasarkan 2 digit terakhir NIM dan beda dari 3 ke 3. Oke, kita mulainya dari start 38 karena NIM saya 044060038, ada 2 digit terakhirnya adalah 38. Step 1, digit ketiga dari belakang adalah 0, sehingga beda 0 tambah 1 sama dengan 1. Oke, jumlah deretnya 10.
Derat aritmatika number. Oke, ini kodenya console log. Oke, ini hasilnya kan 38, berarti seperti ini ya hasilnya. Kita masuk ke penjelasannya, kenapa outputnya bisa seperti itu. Oke, penjelasan dan analisis kode. Oke, tujuan dari program. Nah, tujuan dari program ini adalah menampilkan 10 suku pertama dari deret aritmatika yang dibentuk berdasarkan dua bagian dari NIM. Yang pertama, nilai awal A1 ambil dari dua digit terakhir NIM yaitu 38, dengan beda D diambil dari digit ketiga dari belakang yaitu 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ini langkah-langkah logika programnya. Oke, ini hasil program utama. Startnya menyimpan nilai awal deret yaitu 38. Step menyimpan beda antar elemen deret yaitu 1. Jumlah deret menunjukkan banyaknya angka yang ingin ditampilkan yaitu 10 angka. Berikutnya yang kedua, perulangan for digunakan untuk menghitung dan menambahkan setiap elemen deret ke dalam array deret aritmatika. Ini for, ini kode for. Pada iterasi ke 0, nilai 38 ditambah 0 dikali 1 sama dengan 38. Di sini ada iterasi berikutnya bertambah 1 setiap kali sehingga menghasilkan urutan berurutan. Seperti tadi 38, berikutnya adalah 39, 40 sampai 47. Saya menggunakan di sini kita menggunakan join untuk digunakan agar elemen array tercetak dalam satu baris dipisahkan koma. Hasil outputnya akan seperti tadi. Ini seperti ini 38 sampai 47. Oke. Latihan ini memperkuat pemahaman mahasiswa tentang bagaimana rumus matematika diimplementasikan secara algoritmik dalam bahasa pemrograman TypeScript. Oke, selain itu kode ini menunjukkan kemampuan untuk menghubungkan data pribadi NIM dengan proses komputasi sehingga output tiap mahasiswa menjadi unik dan terpersonalisasi. Oke, kita masuk ke soal ketiga, soal terakhir. Ini di sini soal 3. Buatlah bilangan prima dari NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM dan tambahkan 10. Jadikan bebas batas akhir pencapaian bilangan prima. Buat program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Contoh NIM-nya ini 2 digit terakhir yaitu 13 ditambah 10 sehingga menjadi 23 batas akhir. Outputnya akan seperti ini. Oke. Kita ke bawah. Oke, kita masuk soal 3, bilangan prima dari NIM. NIM-nya tetap sama. Oke, kita langsung masuk ke kode program saja. Ini di sini coba kita copy. Setelah itu sebelum kita paste, kita keluar dulu, masuk ke lagi ctrl alt ctrl v, kita akan running. Oke, sudah merunning. Ini hasilnya 2 sampai 47.
Oke, ini programnya. Program 3 menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai 2 digit terakhir NIM ditambah 10. Kan batas primanya 48 karena NIM 2 digit terakhirnya 38 ditambah 10 kan, maka menjadi 48. Kita gunakan function isPrima atau prima if 6 kurang dari 2 revert false. Ini for let 2 go. Oke, bilangan prima number was bilangan prima push dengan console log bilangan prima join atau menambahkan tanda koma untuk. Oke, kita masuk ke penjelasan dan analisa kodenya. Oke, penjelasan dan analisis kode. Program ini bertujuan untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 hingga batas tertentu, di mana batas tersebut ditentukan dari 2 digit terakhir NIM ditambah 10. NIM-nya 044 0600 38, hasilnya 38 ditambah 10 sama dengan 48. Oke, kita masuk ke langkah-langkah logika dalam kodenya. Oke. Fungsi isPrima number dibuat untuk memeriksa apakah sebuah bilangan tersebut bilangan prima atau tidak. Jika angka kurang dari 2 otomatis bukan bilangan prima. Ini kodenya if 6 kurang dari 2 return false atau bukan dari bilangan prima tersebut. Kemudian dilakukan perulangan dari 2 sampai akar kuadrat dari angka. Oke, itu kodenya. Match squared 6. Hal ini dilakukan untuk efisiensi karena membagi di atas akar tidak perlu diperiksa. Jika ada bagian yang menghasilkan sisa 0, 6%. Ini di sini 6% I sama dengan 0, maka angka tersebut bukan bilangan prima. Oke, kita masuk ke yang kedua. Perulangan utama. For let I sama dengan 1, I batas prima. Digunakan untuk memeriksa setiap bilangan dari 1 sampai 48. Jika hasil fungsi isPrima bernilai true, maka angka tersebut dimasukkan ke dalam array bilangan prima. Di sini bilangan prima 1 batas prima plus 5i prima plus. Oke, setelah semuanya dicek, hasil array menggunakan console log bilangan prima join untuk menambahkan koma untuk menjadi lebih rapi. Oke, hasil akhirnya akan sama, hasil output. Oke, ini bilangan prima dari hasil outputnya. Oke, samakan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 sampai 47. Oke, berikutnya penjelasannya dari ketiga ini. Program ini menuntun pemahaman konsep algoritmik tingkat dasar hingga menengah karena melibatkan logika perulangan bersarang, fungsi dengan nilai kembali return false, konsep efisiensi komputasi dengan akar kuadrat, penerapan teori bilangan prima secara praktis dan dalam program komputer. Ini dengan menggunakan NIM sebagai parameter, hasilnya akan bervariasi antar mahasiswa. Sekali lagi, dengan NIM parameter, hasil akan bervariasi sehingga latihan ini juga melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis untuk membangun fungsi pemeriksaan kondisi matematis yang efisien. Oke, kesimpulan akhirnya, maaf jika beberapa
penjelasannya berulang karena saya tidak ada waktu untuk menyusunnya. Ketiga, program ini dibuat menunjukkan penerapan dasar logika pemrograman menggunakan TypeScript dengan pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi. Pada program pertama, mahasiswa belajar mengendalikan perulangan bersarang untuk membentuk pola segitiga yang melatih logika bertingkat dan pengaturan struktur outputnya. Program kedua memberikan penerapan rumus deret aritmatika secara komputasional, sehingga memperkuat pemahaman hubungan antara teori matematika dan algoritma program. Program ketiga menekankan logika seleksi dan efisiensi perhitungan melalui fungsi pengecekan bilangan prima yang melatih kemampuan berpikir logis dan analitis. Secara keseluruhannya, ketiga latihan ini memperkuat pemahaman tentang bagaimana perulangan, fungsi, dan operasi numerik digunakan secara terintegrasi untuk menghasilkan keluaran yang benar dan efisien. Latihan ini membantu membangun keterampilan berpikir sistematis dan pemecahan masalah secara komputasional. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya menguji pemahaman mahasiswa terhadap struktur syntax TypeScript, tapi juga kemampuan berpikir komputasi dan matematis yang menjadi dalam dasar pengembangan algoritma dan aplikasi berbasis logika numerik. Oke, sepertinya semuanya sudah. Oke. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga tugas ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Jangan ragu untuk berdiskusi atau memberikan masukan dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.